Pada era Perang Dunia Kedua, tank kelas berat adalah tank yang didesain untuk bertarung di garis depan, duel dengan tank lain, menemani pergerakan pasukan utama, dan yang pasti, tank kelas berat identik dengan perisai bajanya yang tebal dan meriam yang berkaliber besar. Tank seperti Tiger Tank, M4 Easy 8, M26 Pershing, dan Churchill sudah pasti tidak asing di telinga kalian. Tapi kali ini saya akan bahas tank kelas berat yang popularitasnya tidak seperti tank-tank lain, tapi kemampuannya bisa dikatakan sangat mengerikan. Tank yang sangat ditakuti kehadirannya oleh pasukan Jerman. Bahkan, tank sekelas Tiger sekalipun diperintahkan untuk tidak berduel dengan tank ini. Perkenalkan, monster dari Uni Soviet, IS-2. Tank yang diciptakan tidak hanya untuk bertarung di garis depan, tapi juga untuk melindungi tank kawan dari ancaman tank lawan. Sejarah terciptanya IS-2, kita mulai dulu dari tahun 1943, saat Jerman mulai mengeluarkan tank Tiger yang menjadi ancaman serius bagi pasukan Soviet. Banyak sekali tank-tank Soviet hancur saat menghadapi tank ini. T-34 adalah tank yang paling menderita di garis depan jika bertemu dengan tank Tiger. Tank kelas berat Soviet kala itu, KV-1, dinilai kurang baik jika berhadapan dengan tank Tiger. Sedangkan versi KV-2 lebih difungsikan untuk menjadi artileri jarak jauh ketimbang untuk berhadapan dengan tank lain. Menghadapi masalah ini, Soviet membutuhkan tank kelas berat yang baru. Pada musim gugur 1943, Uni Soviet berinisiatif untuk melanjutkan proyek Objek 235, yang sebenarnya adalah desain tank prototipe KV-13 yang pernah dibatalkan sebelumnya. Yosef Kotin dan Nikolai Dukov adalah dua desainer kendaraan tempur yang dipilih untuk saling bekerja sama guna mengembangkan tank terbaru ini. Dan pabrik Chelyabinsk-Kirov adalah pabrik yang dipilih untuk tempat produksinya. Awalnya nama untuk tank ini adalah IS-85. 85 ini adalah angka dari kaliber 85 mm yang digunakan. Kemudian, nama ini diganti dan disederhanakan menjadi IS-1, yang artinya adalah IS versi pertama. Lalu IS adalah inisial dari singkatan nama Yosef Stalin. Bukan singkatan yang dipaksakan, tapi penyebutan nama Yosef dalam bahasa Rusia adalah Iosef menggunakan huruf I. Untuk versi awal IS-1, tank ini memiliki ketebalan perisai baja depan 120 mm, samping 90 mm, dan belakang 60 mm. Kubah meriam IS-1 juga tergolong cukup tebal. Semua lini memiliki ketebalan 100 mm. Dipersenjatai dengan meriam D5T kaliber 85 mm, 3 senapan mesin DT Machine Guns kaliber 7,62 mm, mesin 12 silinder model V2 dengan kekuatan 520 tenaga kuda, dan tank ini memiliki kecepatan 43 km per jam. Tank IS-1 memiliki 4 kru, 1 komandan yang juga sebagai operator radio, 1 pengemudi, dan 2 orang yang bertugas sebagai pengisi meriam, penembak meriam, dan penembak senapan mesin. Menurut catatan sejarah, tank IS-1 diproduksi hanya sebanyak 207 unit. Lalu pertama kalinya tank ini diterjunkan yaitu pada awal tahun 1944, tepatnya di wilayah barat kota Kiev, dan beberapa juga dikirim ke Slovakia. Karena jumlahnya yang sangat sedikit, maka IS-1 hanya ditugaskan di garis belakang untuk menjaga markas atau menjaga pergerakan tank-tank kawan agar tidak disergap oleh pasukan lawan dari belakang. Namun, sejak kehadiran T-3485, produksi IS-1 mulai dihentikan
karena performa T-3485 dinilai lebih baik dari segi kecepatan, mobilitas, biaya produksi yang murah, dan yang paling penting, T-34 memiliki meriam dengan kaliber yang sama, yaitu 85 mm. Spesifikasi T-3485 inilah yang membuat IS-1 seakan tidak dibutuhkan lagi. Walaupun begitu, Uni Soviet tetaplah membutuhkan tank kelas berat guna melindungi pergerakan tank-tank kelas ringan dan tank kelas medium mereka. Maka dikeluarkanlah IS seri kedua. Tapi kali ini meriam utama diganti menjadi meriam D25T kaliber 122 mm. Sisanya tidak berubah, tetap mengacu pada spesifikasi IS-1. Setelah diuji coba, performa IS-2 dinilai cukup mengesankan. Walaupun menggunakan meriam dengan kaliber yang lebih besar dan lebih berat, kecepatan IS-2 tidak menurun sama sekali, tetap stabil pada kecepatan 43 km per jam. Lalu kecepatan mundur IS-2 terbilang cukup baik, sanggup mencapai 15 km per jam. Sangat berguna untuk taktik hide and seek atau taktik tak umpet. Dan yang pasti, daya hancur meriam kaliber 122 mm menjadi mimpi buruk bagi semua tank Jerman. Satu tembakan saja sudah cukup untuk menghancurkan tank apapun, termasuk tank Tiger, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. IS-2 diterjunkan pertama kalinya pada bulan April 1944, saat pasukan Soviet mulai melancarkan operasi menuju ke ibu kota Berlin. Tank ini membuktikan kapabilitasnya sebagai tank kelas berat yang sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Hampir tidak ada tank Jerman yang sanggup menghancurkan tank IS-2 jika berhadapan secara langsung. Banyak tank panzer yang menjadi korban keganasan meriam IS-2. Banyak pula yang memilih untuk mundur daripada harus menghadapi IS-2. IS-2 juga sanggup bertahan dari hantaman meriam tank Tiger. Bahkan, tank ini dapat dengan mudah menembus lapisan baja tank Tiger dari semua lini. Selain untuk berduel dengan tank musuh, IS-2 juga memiliki fungsi sebagai perisai berjalan untuk melindungi pergerakan pasukan infanteri dan bisa juga sebagai penghancur bunker. IS-2 adalah tank yang hampir tidak memiliki kelemahan. Hanya saja, interiornya cukup sempit dan hanya sanggup menampung 28 peluru. Hal ini dinilai sangat tidak menguntungkan, karena amunisi yang sangat terbatas memaksa para kru tank untuk menghemat setiap tembakannya, atau menunggu pengiriman logistik setelah pertempuran usai. Walaupun begitu, tank IS-2 selama diterjunkan di medan pertempuran tidak pernah mengecewakan. Tank ini sudah banyak memberi kontribusi bagi kemenangan pasukan merah hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua. IS-2 telah diproduksi kurang lebih 3.800 unit, yang masih dalam bentuk utuh hanya ada 11. Sisanya ya mungkin sudah dipreteli untuk didaur ulang menjadi pengembangan tank seri IS terbaru. Selama ini, banyak orang hanya melihat T-34 sebagai tank yang membawa kemenangan bagi Uni Soviet. Tapi jangan lupa bahwa di balik kehebatan T-34, ada IS-2 yang selalu menjaga pergerakan mereka dari sergapan musuh dan melindungi kawan dari serangan tank kelas berat lawan. Tank ini mungkin bisa dikatakan sebagai malaikat pelindung bagi pasukan darat Uni Soviet. Tapi bagi musuh, IS-2 adalah monster yang sangat menakutkan untuk dijumpai di medan pertempuran.